Okay, let's go. Okay, let's go. Dan salam sejahtera kepada bangsa warawiri sekalian. Semalam Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan dan mengesahkan yang perjanjian Anwar Trump ini berpotensi bermasalah terutamanya untuk kedaulatan negara kita. Dan hari ini Menteri MITI pula kata yang kerajaan akan membuat satu proposal untuk mengubah dan juga nak adjust perjanjian itu serta akan mengongsikan proposal itu kepada pembangkang. Terdedah dengan tekanan. Memang benar. Negara kita tidak terkecuali terdedah. Apakah strategi jawapannya? Kita perkukuhkan kerjasama rantau dalam ASEAN seperti mana kita lakukan baru-baru ini dalam sidang ASEAN di mana kita ada kesepakatan dalam isu-isu dasar. Kemudian kita juga lakukan jaringan sama ada Malaysia, EU dan juga ASEAN EU. Kemudian kita tingkatkan juga hubungan dan perjanjian dengan negara-negara lain termasuk yang baru-baru ini Brazil, Afrika Selatan, selain dari negara China, Australia, India. MITI pula menyatakan bahawa dia akan lihat kepada apa yang perlu diubah dan kemudian akan kongsikan apa yang perlu diubah dalam perjanjian tersebut dengan pihak pembangkang. Tuan-tuan dan puan-puan, lama dah kita nyatakan bahawa perjanjian Anwar Trump 26 Oktober 2025 ini mengandungi pelbagai masalah. Ia sebenarnya menimbulkan masalah dari segi kedaulatan negara. Ia sebenarnya menimbulkan masalah dari segi dengan siapa kita nak berniaga, berdagang. Ia juga menimbulkan pelbagai masalah daripada segi kenapa kita hampir 1 trilion duit kita. Kita nak beli barang-barang produk Amerika, kita nak laburkan 70 bilion US dollar kepada ekonomi Amerika. Ini semua masalah-masalah yang bukan sahaja ditimbulkan oleh pihak pembangkang, tapi sebenarnya masalah-masalah yang juga dibincangkan secara terbuka di media antarabangsa, dipersoalkan oleh pakar ekonomi, dipersoalkan oleh bekas peguam negara, dipersoalkan oleh mantan Panglima Angkatan Tentera dan juga jeneral-jeneral yang telah bersara. So isu ini, kita nak tanya satu je soalan. Kalau sekarang kerajaan sendiri mula tertanya-tanya, mungkin ada perkara yang tak kena atau tidak menyebelahi Malaysia, persoalan paling utama rakyat kena tanya, kenapa tanda tangan pada waktu itu? Kenapa you sign the agreement in the first place? Tak sedarkan anda tentang masalah ini pada waktu itu? Tak sedarkah ia tidak menyebelahi Malaysia pada waktu itu? Tak sedarkah anda bahawa negara-negara lain tak mau tanda tangan pada waktu itu? Tak sedarkah anda bahawa contoh negara seperti Kemboja telah menyatakan kedaulatan mereka tidak akan tergadai walaupun tanda tangan agreement ini? Tak sedarkah waktu itu bahawa Amerika Syarikat pun mula mempersoalkan Trump tarif ini? Tak sedarkah anda pada waktu itu bahawa even mahkamah di Amerika juga telah mula mempersoalkan sama ada Trump ada kuasa atau tidak kuasa untuk kenakan tarif Trump ni kepada seluruh dunia? Maka saya nak jelaskan dengan jelas dan sejelas-jelasnya. Yo, minasan konnichiwa, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lupa juga kita mengucapkan salam ye what's up untuk pakcik-makcik Maledes di negeri tetangga Waham sana. Ini yang menarik untuk dibahas. Sebenarnya saya mau bahas ye juga. Karena ada ceritanya kemarin itu tentara angkatan udara, dia yang ketangkap. Sekarang angkatan daratnya, tapi udahlah kita bahas ini lebih penting menurut saya, yaitu akhirnya Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengakui bahwa negara mereka itu sudah tergadaikan alias jadi babu Amerika. Dan saya berpesan kepada pakcik, makcik, yang orang-orang Maledes sering komen sini. Channel saya ini udah direaksi. Waktu Benik ngasih berita itu, saya terus SB30, mereka kasih gelar kami pakar TikTok ekonom Indonesia. Ada Mr. Fakta itu
Mr. Paktar nggak salah, ini channel Maledes yang mencoba memocking kami pakai AI berbahasa Indonesia, padahal itu dari Maledes, ya, yang mencoba memocking bahwa kami ini bodoh, pakar TikToker, ekonom Indonesia, yang pasti Zaprun ini akan ketawa. Itu Zaprun itu Menteri Keuangan yang menandatangani perjanjian yang bikin mereka jadi babu Amerika ini. Sekarang udah keluar dia udah tidak jadi menjabat lagi, jadi dia lepas tangan. Anwar Ibrahim masih kan. Jadi setelah sekian bulan, pertama Benik yang bahas, kemudian saya yang reaksi, kemudian terakhir ini SB 30 reaksi, semua kami di Banet pakar TikTok ekonomi yang masih komen. Video-video terakhir saya yang tadi aja masih ada yang komen tuh orang Maledes. Halo, pakar TikTok ekonom Indonesia. Nah, buka matamu lebar-lebar, kau lihat tadi itu. PMX-mu udah mengaku. Nanti setelah ini video panjangnya akan saya kasih. Dan beberapa komentar orang Maledes akhirnya udah sadar bahwa mereka itu, kedaulatan mereka itu sudah nggak ada lagi. Ya. Yang akan saya bahas di sini ada trik ngelesnya Anwar Ibrahim ngomong. Ya, memang kita terjejas. Pokoknya dia ngalor ngidul, itu mencoba ngeles lah kalau di Indonesia. Dan dia ngomong nanti kita akan jawab poinnya sari dua. Dua yang saya ambil poin di sini. Pertama dia ngomong nanti kita akan ajaklah cara menghadapi ini negara serantau. Kita akan mengajak berunding Brazil, mengajak berunding Cina. Ini yang saya korek pas dia ngomong Cina saya ketawa. Excuse me, Cina tahu kau sudah jadi babunya Amerika. Mana mau Cina ambil urus lagi dengan kamu. Saat ini aja mereka udah 48% investasi mereka udah tarik. Ya, ngeles dia aja asal-asalan saya ngomong. Kamu nggak bisa makan, kata SB 30, makan di dua piring yang sama. ART, perjanjian dagang ini udah membuat Maledes ini nggak punya kedaulatan apapun. Mau ngomong perjanjian ekonomi itu ini, deal itu ini dengan negara manapun, mereka harus sudah minta izin Amerika dulu. Nggak bisa seenak mereka. Sudah kasih tahu itu tadi kan. Ingat, lihat, cek video kami sebelumnya. Hai orang Maledes yang nonton video ini. Sekarang kau baru tahu pakar TikToker ekonom Indonesia itu ternyata lebih pintar dari Menteri Keuanganmu, siapa Zapuan, siapa dengan yang lainnya, pakar-pakarmu. Orang Indonesia jauh lebih tahu duluan hasil perjanjian ART daripada kau sendiri. Sampai sekarang masih banyak yang bodoh komen, berani mocking kami. Coba menghina kami. Ternyata kami benar. Ya, kalian itu jadi babu Amerika, officially. Harus dia ngomong, ini perjanjian yang kedua ini Anwar ngeles ini. Nanti panjangnya saya taruh setelah ini. Dia ngomong, perjanjian itu nanti bisa kita ajak tertulis. Maksud dia masih bisa dirubah itu. Mana bisa? Kau udah tanda tangan, di sana terjelas di akhir perjanjian itu jelas kau tidak bisa merubah hasil perjanjian yang sudah ditangan-tangani, dan kau juga tidak bisa melapor ke WTO, Badan Perdagangan Dunia itu pun nggak bisa. Mana ada jalannya lagi mau ngubah-ngubah perjanjian itu? Nggak ada jalannya. Mau membangkang, itu kemarin udah dikasih peringatan sedikit itu sama Amerika lewat foto satelit negara Maledes. Dilihat dari satelit yang dikeluarkan satu foto oleh KBRI Amerika di Maledes, itu udah warning sama dengan watch out, I'm watching you. Jangan macam-macam jadi Venezuela berikutnya. Itu yang saya mau garis bawahi. Itu para tok Maledes yang komen di sini yang menghina kami dan kontra narasi ngomong kami, Benik, Garuda Japan, SB 30, pakar TikTok, pakar ekonom TikTok Indonesia, sekarang makan tuh tainya. Ternyata pakar TikTok ekonom Indonesia jauh dari pintar dari kau sekalian.
Jauh-jauh hari kita udah tahu bahwa itu merundingkan, membuat kalian tidak punya kedaulatan lagi. Baru sekarang Anwar ngakuin. Nah, sekarang baru kalian sadar. Ekonom TikToker Indonesia jauh lebih pintar dari pakar-pakar ekonomi, menteri keuangan kalian sendiri pun. PMX kalian sendiri pun. Masa itu udah ngomong sign dulu, baru baca kemudian. Apaan itu? Si Zapuan itu udah berhenti dari menteri keuangan dia. Ini membuktikan cara ngelesnya tadi itu ngomong mau ngajak negara ASEAN. Negara ASEAN mana yang mau ambil risiko melawan perjanjian kalian dengan Amerika? Dengan Indonesia masalah, dengan Singapura masalah, Malaysia dengan Thailand udah masalah, dengan Filipina malah siapa yang mau, itu masalah kalian. Karena kalian aja sendiri yang tanda tangan, semua negara Asia ini nggak ada. Malaysia sama Kamboja kalau nggak salah yang udah tanda tangan itu. Mana bisa dirubah lagi? Klausal perjanjian terakhir itu nggak boleh dirubah. Yang udah ditanda tangannya itu lapor ke WTO, WTO kalau kita aja nggak boleh mereka. Ya, jelas sekarang dikasih tahu malah kita diajak sampai sekarang itu masih ada kontra narasinya. Ada teman-teman ngasih channel yang saya ketawa, dipikir ada juga orang Malaysia komen-komen di sini. Hey, TikToker ekonom Indonesia. Yes, you had I'm TikToker ekonom Indonesia. Pintar dari Menteri Keuanganmu, si Zapuan siapa itu yang tanda tangan semua pakar-pakar ekonomimu yang menjual negaramu jadi babu dan kau tidak punya kedaulatan apa-apa lagi. Banyak itu kerugian kalian itu. Ringgitmu berjaya. Kenapa? Karena banyak pengusaha Amerika masuk ke sana beli ringgit sekarang. Kenapa? Karena usaha di sana gratis, nggak kena pajak lagi. Dan perusahaan Amerika itu sama haknya dengan perusahaan Bumi Putra. Ngerti lo? Ibarat kamu punya warung, orang lain numpang dagang di tempatmu, kamu tak punya kuasa atas barangnya dan sebagainya. Kamu dipaksa beli gas. Padahal Petronas itu jualan gas juga. Itu sama dengan kamu jualan nasi lemak, disuruh lagi beli nasi lemak ke warung orang lain yang jauh sekali untuk ngasih makan anakmu. Sama begitu, dipaksa beli pesawat Boeing 60 buah yang jenis yang paling jelek lagi, yang sebetulnya kamu juga nggak butuh. Barang-barang Amerika masuk bebas sampai ke merek halal pun Amerika yang tentukan. Jadi negara tetangga Indonesia jangan percaya dengan merek halal barang-barang Malaysia lagi. Itu ya, dikasih tahu malah di kami yang coba di mocking. Ya, ternyata pakar TikToker Indonesia jauh lebih pintar daripada pakar-pakar ekonomimu yang bertanda tangan kemarin itu di negaramu itu yang Malaysia. Ya, jelas. Baru ngaku sekarang. Ya. Untuk video berikutnya yang panjangnya nanti akan saya taruh setelah ini. Terima kasih yang udah tune in teman-teman. Dan Pak Cik Macik Malaysia, what's up? Ini pakar TikToker Indonesia jauh lebih pintar dari Menteri Keuanganmu yang udah keluar sekarang, si Zapuan yang tanda tangan itu sama PMX-mu. Apa nggak malu itu? Orang yang kalian hina-hina, coba mungkin jauh lebih pintar. Ini ya. Sekarang lihat video berikutnya. I see you next video. Bye-bye. Nah, ini teman-teman komen para orang dari Malaysia yang baru sadar atas bahwa mereka telah jadi babunya Amerika yang selama ini mereka coba bantah. Nah, contohnya dari Raza Karyar, letak jawatan serta harta sumbat dalam penjara. Maksudnya disuruh dia PMX Anwar Ibrahim ini ya berhenti jadi Perdana Menteri dan bayar dengan hartanya. Ini Mazionong, memang malang nasib rakyat Malaysia dapat pemimpin macam ni.
Terus ini lagi. Sabar PB, ayo ketok kepala Anwar. Ini, Anwar ni memang trauma dengan mahkamah. Dengar kena saman je terus nak ubah macam-macam. Ini dia udah ngerti ni. Kerajaan Madanon, kerajaan terbangang dalam sejarah negara kita. Dia ngomong kerajaan Madani ini kerajaan terbodoh dalam sejarah negara kita. Sepatutnya orang-orang bertanggungjawab mesti didakwa. Jadi orang-orang ini harus bertanggungjawab dan harus dihukum. Ini dia. Inilah akibat gila sangat nak jadi PM. Padahal tak layak pun. Maklumlah bekas baduan. Dia ngomong ini orang ini gila pangkat mau jadi Perdana Menteri. Padahal nggak punya kemampuan. Ini macam-macam. Saman mengelepur, istilahnya menggelegar lah ini. Ini jika ada maruah, batal perjanjian dan letakkan jawatan. Ya. Kalau dah buta hati cakap apa pun tak guna. Penjara Sungai Buloh lebih rindu. Dia mau penjarakan PMX Anwar ini. Kejatuhan yang memalukan dari Musa Sulaiman. Tengku Zaprul dan Anwar patut didakwa di mahkamah karena bahayakan kedaulatan negara. Ngapa Zaprul ini udah keluar dari jadi menteri keuangannya ini. Udah lepas tangan dia. Ini beberapa komen mereka ya. Dah kena saman baru nak bicara sebab ingin diri hebat. Aduh ini kerajaan, sign dulu, pikir kemudian. Kalau harta kepala bapak kau seorang, aku tak kisah. Ini berkaitan dengan negara. Maksudnya, waduh parah ini. Masa tanda tangan dulu baru mikir kemudian. Ini itu dah. Kalau harta engkau sendiri saya nggak masalah. Ini negara yang dikorbankan. Dia nak kongsi beban kebodohnya kepada pembangkang. Aku tak pernah anggap dia PM Malaysia. Inilah contoh mulai mereka mengakui. Sign dulu, baca kemudian dah terpaling pandai. Maksudnya masa tanda tangan dulu baru baca kemudian dasar sok-sok pintar. Ini beberapa contohnya ya. Banyak lagi komen. Mereka udah sadar ini. Itu belum dimuktamadkan. Sebab itu cara yang bertulis itu belum. Kerana belum dapat tempoh dia. Di sini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, daripada panjang berjela-jela berpusing-pusing Anwar Ibrahim jawab macam biasalah kan. Kita boleh ringkaskan mudah sahaja. Iaitulah Anwar Ibrahim mengakui bahawa memang kerisauan kerajaan ialah perjanjian ini merupakan satu perjanjian yang boleh menyebabkan kita ini dikacau kedaulatannya, mengganggu perjalanan perdagangan bebas kita dan menyebabkan kita tidak lagi menjadi negara yang tidak berpihak dan macam-macam perkara lagi. Ianya akan mengganggu kekuatan Malaysia, menghadkan kekuatan Malaysia dalam menentukan hala tuju polisi ekonominya sendiri. Ini akhirnya Datuk Seri Anwar mengaku. Dan apa mereka buat sekarang ini? Kata Anwar, kerajaan Malaysia sedang melihat dan cuba untuk mendapatkan jaminan bertulis daripada Amerika Syarikat betapa perjanjian ini tidak akan mengganggu kedaulatan negara kita. Nak dapatkan jaminan bertulis. Anwar kata mereka dah dapat jaminan itu secara lisan daripada Setiausaha Perdagangan Amerika Syarikat. Tetapi mereka kata walaupun bagi mereka mencukupi, tetapi sekarang ini lebih perlu untuk mendapatkan pengesahan dan juga jaminan secara bertulis berkenaan dengan perjanjian ini tidak akan mengganggu kedaulatan negara kita. Wahai Anwar Ibrahim, kalau anda dapatkan jaminan bertulis itu pun, jaminan bertulis itu tidak legally binding. Jaminan bertulis itu tidak ada sebarang kekuatan di segi undang-undang. Yang ada kekuatan yang legally binding yang akan digunakan dalam apa jua urusan rasmi ialah perjanjian itu sendiri. Kalau kau minta dia bagi jaminan, tetapi perjanjian itu dah ada dan secara asasnya apa-apa saja jaminan itu tidak akan membawa apa-apa faedah. Tidak akan membawa apa-apa makna. Sebagai contohlah kan, katalah anda buat perjanjian pinjam hutang Alung.
Dalam perjanjian itu, anda kena bayar setiap 20 hari bulan. Kalau tak, anda akan kena interest 10%. Anda minta assurance dari Along. Along, boleh tak kalau saya bayar lewat sikit 21 ke 22 ke? Along kata, okey, tak apalah, kita tulis surat lah, kata you boleh. Surat itu sebenarnya tidak legally binding tau. Sebab selagi yang tidak disahkan apa-apa, dia bukan satu perjanjian undang-undang. Perjanjiannya ialah perjanjian yang kau sign untuk dapatkan loan itu. Samalah macam agreement Anwar Trump ini. Perjanjiannya ialah perjanjian itu sendiri. Agreement itu sendiri. Dan apa-apa saja jaminan bertulis ke apa-apa, ke surat cinta, ke surat layang ke, benda itu tidak ada sebarang kekuatan undang-undang. Jadi secara asasnya, apa yang Anwar sebut dekat Parlimen pada siang tadi, mengesahkan dengan detail dan juga dengan jelas betapa apa yang kita risaukan selama ini memang sangat-sangat betul.